Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari Senin ini kita masih berjumpa lagi dengan Buria pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan disimak baik-baik materi berikut ini. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang keenam. Adapun perintah untuk beriman kepada kitab Allah telah tertulis pada surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah kitab Taurat. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariat atau perintah. Ajaran yang ada adalah tentang keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Kitab Taurat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum yang berisi akidah dan syariat, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, jangan menyembah berhala, jangan menyekutukan Allah, mensucikan hari Sabtu, menghormati orang tua, larangan membunuh, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan bersumpah palsu, dan larangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur secara bahasa berarti tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kibti. Ajaran yang di dalamnya berisi zikir, doa, nasihat, hikmah, dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kitab Injil. Injil dalam bahasa Arab disebut bisyara atau kabar gembira. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani. Kitab ini mengajarkan agar kaumnya hidup sederhana, zuhud, dan kembali mengesahkan Allah. Sebagai petunjuk bagi Bani Israel, kitab Injil memuat beberapa pokok, diantaranya perintah agar menyembah hanya kepada Allah, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, dan pembenaran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya atau kitab Taurat. Adapun kitab yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Menurut bahasa, berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai sebuah mukjizat yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Fungsi diturunkannya Al-Quran diantaranya adalah sebagai petunjuk bagi manusia, menjadi sumber dari ajaran Islam, sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, dan menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga mempunyai nama-nama lain, diantaranya ada Al-Furqan yang artinya pembeda, Asy-Syifa yang artinya penyembuh, Az-Zikru yang artinya pengingat, Alkitab yang artinya kitab, Al-Hud yang artinya petunjuk. Cara dan hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah, meyakini kebenaran ajaran yang ada pada kitab Allah, membenarkan tentang kitab-kitab Allah, mengamalkan hukum-hukum yang ada pada kitab Allah. Sedangkan hikmah dari beriman pada kitab Allah adalah meningkatkan keimanan pada Allah, hidup menjadi tertata, termotivasi untuk selalu beribadah, menumbuhkan sikap optimis, dan terjaga ketakwaannya. Baik, materi telah Buria sampaikan. Sekarang kita sampai pada tugas, yaitu silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Silahkan ditulis jawaban dan pertanyaannya di buku tulis Akidah Akhlak. Yang pertama, apakah yang disebut dengan kitab? 2. Sebutkan 4 kitab Allah. 3. Siapakah penerima kitab Taurat? 4. Sebutkan nama malaikat yang menjadi perantara turunnya wahyu. 5.
Di mana ayat Al-Quran pertama kali diturunkan? Silahkan ditulis pertanyaan dan juga jawabannya di buku Akidah Akhlak. Setelah itu dikirimkan ke Buria. Jazakumullah. Alhamdulillah, selesai sudah pertemuan hari Senin ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Jika ada pertanyaan silahkan japri atau tanya Buria lewat grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.